Shalom, selamat pagi saudara. Saat ini kita sudah memasuki pertemuan kelima dan topik pembahasan kita pada hari ini adalah tentang pneumatologi, eklesiologi, dan eskatologi dalam teologi Paulus. Ya, yang pertama kita masuk di dalam pembahasan pneumatologi Paulus. Ya, dalam pneumatologi ini kita akan membahas tentang pribadi Roh Kudus, yang kedua kita akan membahas tentang keilahian Roh Kudus, dan yang ketiga berbagai peran Roh Kudus. Semua dalam perspektif tulisan Paulus. Ya, pribadi Roh Kudus dalam tulisan Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus itu memiliki pribadi. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus itu memiliki pikiran. Ya, memiliki pikiran. Memiliki pikiran, kemudian bahwa Roh Kudus itu memiliki kehendak. Dan yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu memiliki emosi. Nah, dikatakan bahwa Roh Kudus memiliki pikiran, dalam 1 Korintus 2 ayat 10 Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus menyelidiki hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah dan kemudian mengajarkannya kepada orang percaya. Kemudian dikatakan bahwa Roh Kudus memiliki kehendak adalah bahwa Roh Kudus memiliki kehendak di mana di dalamnya ia mendistribusikan pemberian-pemberian sesuai dengan kehendaknya. 1 Korintus 12:11, di mana Roh Kudus memberi bukan berdasarkan kehendak manusia tetapi berdasarkan kehendaknya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan bahwa Roh Kudus memiliki emosi, yang mana dalam Efesus 4 ayat 30 Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus itu dapat didukakan. Nah, Roh Kudus dapat didukakan sebagai contoh, misalkan ketika kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka secara otomatis peran Roh Kudus dalam diri kita akan pasif. Dan ketika itu pasif, lebih menonjol perbuatan yang melanggar hukum Allah, dan otomatis itu akan membuat Roh Kudus didukakan dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya keilahian Roh Kudus. Ya, keilahian Roh Kudus yang mana Paulus mengatakan bahwa keilahian Roh Kudus itu terbukti bahwa Roh Kudus itu bisa menjadi pengantara sama seperti Kristus. Hal ini dijelaskan oleh Paulus dalam Roma 8:26 sampai 27, kemudian juga dalam ayat 34, dan bahwa Roh Kudus mendiami orang percaya bersama dengan Bapa dan Putra. Ya, tidak mungkin Roh Kudus itu disebut sebagai pribadi Allah yang ketiga jikalau dia tidak memiliki kesetaraan dengan Bapa dan Putra. Dan kesetaraan dengan Bapa dan Putra ini disampaikan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 9 sampai 11, di mana dikatakan bahwa
Roh Kudus mendiami orang percaya bersama dengan Bapa dan Putra. Ya, hal ini menunjukkan adanya kesetaraan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya, peranan Roh Kudus. Nah, peranan Roh Kudus. Roh Kudus itu memiliki peran yang pertama di dalam pemberitaan Injil, saudara. Ya, Roh Kudus memiliki peran dalam pemberitaan Injil. Ya, hal ini disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 4. Mari coba kita lihat 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan demikian. Demikianlah Paulus demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat. Jadi garis bawahi di sini, baik perkataanku maupun pemberitaanku, ini adalah pemberitaan Paulus, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi jelas bahwa Roh Kudus itu memiliki peranan dalam pemberitaan Injil. Selain 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 4, juga nanti saudara bisa melihat dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 dan juga dalam Efesus 3:5 berbagai peran Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Kemudian yang kedua, saudara, bahwa Roh Kudus berperan dalam permulaan hidup baru. Ya, dalam permulaan hidup baru, Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus berperan dalam proses kelahiran kembali. Jadi dalam hal ini pandangan Paulus hampir mirip dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Yohanes 3 ayat 5, yang mana Yohanes menuliskan bahwa Yesus berkata, jika seseorang itu tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ternyata Paulus juga mengatakan hal demikian, bahwa seseorang memang harus dilahirkan dari roh. Ya, bahwa seseorang itu harus dilahirkan dari roh. Di sini Paulus membangun teologinya atas dasar bahwa semua orang percaya memiliki roh. Ya, semua orang percaya memiliki roh. Dengan kata lain, bahwa tidak seorang pun dapat memberikan sambutan kepada himbauan Kristus tanpa digiatkan dan didiami oleh Roh Kudus. Jadi sangat jelas Paulus mengatakan bahwa tanpa Roh Kudus dalam hidup seseorang, tidak mungkin ia bisa menanggapi panggilan Kristus di dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu sangat penting peran Roh Kudus dalam permulaan hidup baru seseorang. Nah, beberapa bukti Alkitab yang menunjukkan peranan Roh Kudus dalam permulaan hidup baru dalam tulisan-tulisan Paulus adalah, ya, yang pertama, 1 Korintus 12 ayat 3. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa tolok ukur bagi kesejatian suatu ucapan yang bersifat ekstase, ya, atau bersifat di luar kesadaran diri sendiri adalah bahwa isi ucapan itu berpusat kepada Kristus. Jadi ada hal-hal di luar kesadaran diri kita mampu melakukan sesuatu hal,
maka hal itu adalah berpusat kepada Kristus. Dalam pengertian bahwa oleh karena Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita memungkinkan kita melakukan hal-hal yang berpusatkan kepada Kristus. Kemudian dalam Roma 8 ayat 9, ayat ini mengatakan bahwa jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi jelas bahwa karya Roh Kudus memastikan bahwa seorang Kristen tahu bahwa ia adalah milik Kristus, saudara. Nah, tentu hal ini membedakan antara orang percaya dari seorang yang tidak percaya, bahwa orang yang percaya memiliki Roh Kudus dalam hidupnya yang mendiami hidupnya, sedangkan orang tidak percaya tidak memiliki roh. Kemudian memang ada beberapa penggunaan beberapa kata kiasan yang mengacu kepada Roh Kudus. Pertama adalah bait Allah, bait Roh Kudus, kemudian ada istilah meterai. Nah, saudara nanti bisa melihat istilah-istilah ini dalam 1 Korintus 3 ayat 16, ayat 19, kemudian istilah meterai dalam 2 Korintus 1 ayat 22, kemudian pasal 5 ayat 5 dan Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Kemudian yang ketiga, saudara, adalah peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya, dalam hidup orang percaya, yang mana Roh Kudus berperan menguduskan orang percaya. Hal ini dituliskan oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 1 Korintus 6 ayat 11. Ya, ada istilah Yunani di sana, ya. Istilah Yunani hagiaso. Ya, hagiaso. Ya. Bentuk kata kerja pasif dengan roh sebagai pelaku pengudusan, dan kata kerja dalam bentuk aorist menunjukkan bahwa tindakan pengudusan itu sudah selesai. Artinya bahwa Roh Kudus terlibat dalam pengudusan hidup orang percaya. Jadi pengudusan itu adalah pada start awalnya. Ya, kalau start awal, kalau hagiaso ini kalau di dalam PL, ya, di dalam PL dia menggunakan istilah kados, kudus, ya, dari kata kudus. Ya, dari kata kados, artinya memisahkan. Jadi Roh Kudus itu memiliki peran memisahkan orang percaya dari hidup yang tidak kudus, ya, dari hidup tidak kudus. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bahwa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, di mana Roh Kudus mengangkat orang percaya menjadi anak-anak Allah, ya, mengangkat orang percaya menjadi anak Allah. Ya, ini bisa nanti saudara lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17, kemudian Galatia 4 ayat 5, Efesus 5 ayat 1. Nah, istilah pengangkatan, ya, istilah Yunani yang mengacu kepada pengangkatan itu adalah kata huiothesia atau adoption, digunakan bagi hubungan baru yang telah dimasuki oleh orang-orang percaya, ya. Di sana kata huio
huiothesia. Huiothesia, adoption. Di sini Roh Kudus berperan ya di dalam menjadikan orang-orang percaya menjadi anak Allah. Nah, selanjutnya memberi pengertian atau iluminasi. Ya, ungkapan diajarkan oleh Roh dalam 1 Korintus 2 ayat 13 merangkum semua pendekatan Paulus kepada pemahaman rohani, yang mana dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16 Paulus berusaha secara detail membedakan antara hikmat manusia, ya, antara hikmat manusia dan pemahaman dari Roh Kudus. Ya. Ya. Kemudian beberapa peran Roh Kudus yang lain yang dituliskan oleh Paulus adalah pertama bahwa Roh Kudus itu meregenerasikan, artinya bahwa Roh Kudus membawa hidup baru kepada orang percaya. Terdapat dalam Titus 3 ayat 5, kemudian Roh Kudus membaptis, Roh Kudus mempersatukan orang percaya dengan Tuhan dengan menempatkan mereka ke dalam tubuh Kristus, 1 Korintus 12 ayat 13. Kemudian Roh Kudus mendiami, Roh Kudus mendiami setiap orang percaya, saudara. Kemudian Roh Kudus memeteraikan, Roh Kudus memberi tanda identitas Allah dan kepemilikan atas orang percaya. Roh Kudus adalah meterai itu sendiri dan memverifikasi keselamatan mereka. Efesus 1 ayat 13, kemudian pasal 4 ayat 30. Kemudian Roh Kudus juga memberikan karunia, bahkan Roh Kudus memenuhi orang percaya. Dalam pemenuhan ini, Roh Kudus berperan mengontrol orang percaya pada waktu kondisi mereka dipenuhi. Efesus 5 ayat 18. Kemudian Roh Kudus juga memberi kuasa. Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup berdasarkan kuasanya. Galatia pasal 5 ayat 16. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam topik pembahasan doktrin eklesiologi. Saudara, kata eklesia berarti memanggil keluar dari suatu kelompok. Ya, kata ini seringkali digunakan dalam pengertian teknis bagi orang percaya yang Allah panggil keluar dari dunia dan menjadi suatu kelompok khusus menjadi miliknya. Nah, tetapi dalam teologi Paulus, pendekatan terbaik dalam memahami istilah gereja adalah dengan meninjau penggunaan istilah eklesia dalam tulisan Paulus. Ya, Paulus menggunakan istilah eklesia ini dalam dua cara utama, saudara. Ya, yang pertama adalah eklesia yang bersifat lokal. Nah, yang bersifat lokal ini menunjuk pada totalitas seluruh orang percaya adalah gereja. Jadi di sini Paulus menjelaskan bahwa pertemuan orang Kristen, bahwa eklesia yang bersifat lokal itu menunjuk kepada
pertemuan orang-orang Kristen untuk berbakti. Jadi dapat berarti di dalam gereja. 1 Korintus 11 ayat 18, pasal 14 ayat 19, ayat 28 dan juga 35. Kemudian orang-orang percaya yang berkumpul di suatu rumah khusus sebagai jemaat rumah. Roma 16 ayat 5, 1 Korintus 16 ayat 19, Kolose 4 ayat 15 dan Filemon 2. Selanjutnya yang ketiga, keseluruhan jemaat yang hidup di suatu tempat. Ya, sebagai contoh jemaat di Kenkrea. Ya. Roma 16 ayat 1, jemaat Laodikia, Kolose 4 ayat 16, atau jemaat di kota-kota Yudea, Galatia 1 ayat 22, dan jemaat Galatia, Galatia 1 ayat 2. Sedangkan yang kedua, Paulus menuliskan eklesia yang bersifat universal. Ya, eklesia yang bersifat universal menunjuk kepada kedudukan Kristus sebagai kepala gereja atau sebagai kepala jemaat. Efesus pasal 1 ayat 22. Kemudian Kolose 1 ayat 18. Ya. Jadi Paulus menetapkan gereja sebagai suatu organisasi yang terdiri dari struktur kompleks tubuh Kristus yang menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi hal itu dijalankan oleh masing-masing orang percaya yang memiliki fungsi masing-masing juga. Tetapi dalam fungsi yang masing-masing itu, orang-orang percaya saling bergantung dan diatur melalui relasi mereka dengan Kristus sebagai kepala gereja, saudara. Nah, dalam tulisan Paulus juga yang berhubungan dengan gereja ada organisasi juga, saudara. Ya, walaupun dalam tulisan Paulus gereja adalah organisme, namun gereja juga adalah suatu organisasi. Kita tidak mungkin menutup mata karena apa? Paulus menjelaskan bahwa ada jabatan-jabatan beserta fungsi di dalam sebuah gereja. Nah, yang pertama, jabatan yang ditunjuk dalam tulisan-tulisan Paulus terkait dengan istilah gereja adalah pertama jabatan penatua. Dalam istilah Yunani presbuteros, saudara. Ya, jabatan ini menekankan kedewasaan dan kewibawaan dan biasanya menunjuk pada pribadi yang sudah lanjut usia. Penatua ditunjuk sebagai pemimpin gereja-gereja lokal. Jadi ini lebih mengacu kepada jabatan. 1 Timotius pasal 5 ayat 17, kemudian Titus 1 ayat 5. Yang kedua, ada jabatan penilik. Atau episkopos. Nah, jabatan ini menunjuk pada pekerjaan penggembalaan yang dilakukan oleh seorang penatua. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Istilah ini pada dasarnya memang memiliki arti yang sama, baik itu jabatan penatua maupun jabatan penilik. Namun, istilah penatua lebih menekankan pada jabatan, sedangkan istilah penilik lebih kepada fungsi. Walaupun kedua istilah ini identik juga dengan istilah penggembalaan. Nah, yang ketiga ada jabatan diaken. Nah, jabatan diaken ini berasal dari kata diakonos, yang artinya pelayan. Ya, yang mana jabatan diaken ini menunjuk kepada suatu pekerjaan pelayanan rohani yang berada di bawah otoritas penatua. Filipi 1 ayat 1. Ya, mungkin kalau kita lihat dalam posisi gereja sekarang,
jabatan diaken ini hampir mirip dengan pekerjaan para majelis yang membantu pelayanan rohani di bawah otoritas pendeta jemaat. Kemudian yang keempat adalah ada beberapa jabatan lain yang disinggung sedikit dalam surat Paulus, contohnya seperti penginjil, ya kan, atau guru. Nah, hal ini bisa dilihat nanti dalam 1 Korintus 12 ayat 28, kemudian 2 Timotius 1 ayat 11. Nah, itulah hal-hal yang disampaikan Paulus terkait dengan istilah eklesia. Kemudian doktrin eskatologi dalam tulisan Paulus. Seperti apakah eskatologi dalam tulisan Paulus? Nah, ada beberapa istilah yang digunakan Paulus sehubungan dengan kedatangan Kristus kedua kali. Yang pertama adalah parousia atau pengangkatan, ya. Dipakai secara teknis untuk menyatakan kedatangan Tuhan kembali. Nah, Paulus menggunakan istilah ini beberapa kali, saudara, terutama dalam surat-surat kiriman kepada jemaat di Tesalonika. Ya, ada dalam 1 Korintus 15 ayat 23, kemudian lebih banyak dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19, 3 ayat 13, 4 ayat 15, dan seterusnya. Nanti saudara bisa melihat materinya. Kemudian ada istilah apokalipsis, 1 Korintus 1 ayat 7. Ya, istilah ini memang mengandung pengertian yang bersifat teologis dibandingkan dengan istilah parousia, karena di dalam istilah ini terkandung pengertian tersingkapnya beberapa kebenaran surgawi yang sampai saat itu masih tersembunyi. Jadi itulah istilah apokalipsis. Ya. Kemudian yang ketiga, istilah hari itu. Nah, dalam tulisan Paulus, hari itu diterapkan oleh Paulus sebagai hari Kristus. Ya, bisa nanti dibandingkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, kemudian 2 Tesalonika 2 ayat 2. Ya, memang istilah hari itu ini ungkapan yang sudah dikenal dalam perjanjian lama, saudara, dan ungkapan ini dalam PL dikenal dengan istilah hari Tuhan. Istilah hari Tuhan. Nah, kemudian saudara, beberapa ahli teologi beranggapan bahwa Paulus membuat perubahan dalam pandangannya mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Namun sebenarnya tidak ada bukti yang membenarkan bahwa pandangan Paulus membuat perubahan dalam pengajarannya mengenai eskatologi. Ya. Mari kita lihat dualisme apokaliptis dalam tulisan Paulus. Ya, 25 apokaliptis dalam kerangka pemikiran Paulus adalah dualisme apokaliptis masa kini dan masa yang akan datang. Ya, jadi istilah sudah dekatnya kedatangan Kristus merupakan pusat pemikiran Paulus dalam beberapa surat kiriman, khususnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Dalam perikop ini terdapat banyak sekali rincian apokalipsis. Ya. Ungkapan orang pertama jamak dalam nats 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 menyatakan suatu kemungkinan yang jelas bahwa Paulus akan hadir pada waktu kedatangan Kristus. Ya,
Wajar sekali jika dalam perikop ini Paulus mengharapkan kedatangan Kristus pada waktu yang dekat juga. Tetapi meskipun demikian, ada beberapa macam penafsiran yang menghindarkan adanya dampak yang menyatakan bahwa Paulus mempunyai dugaan yang keliru, saudara. Nah, jika Paulus menyamakan dirinya sendiri dengan generasi terakhir akhir zaman, tentu ia tidak akan memberikan petunjuk bahwa akan ada waktu penundaan yang cukup lama sebelum kedatangan Kristus terjadi. Jadi saat yang tidak diketahui menjadikan tidak ada pilihan bagi Paulus selain mengharapkannya sebagai peristiwa yang sudah dekat. Walaupun pada perikop berikutnya tidak ada penekanan masa yang dekat, itu akan segera datang. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 2. Nah, di dalam perikop lain menunjukkan bahwa peristiwa ini sudah dekat terdapat dalam 1 Korintus 7 ayat 26 berbicara mengenai waktu darurat sekarang. Ya. Enestosa anangke. Ini menggambarkan saat terjadinya penganiayaan berat, walau tidak dikatakan secara khusus bahwa penganiayaan itu akan terjadi pada akhir zaman. Jadi peristiwa ini jelas dipercaya oleh Rasul Paulus sebagai suatu yang dapat terjadi dalam hidup orang-orang Kristen yang menerima suratnya, saudara. Ya. Kata-kata dalam 1 Korintus 7 ayat 29, waktu telah singkat. Waktu telah singkat, heokairos sustalmenos estin. Dengan jelas menunjukkan bahwa suatu peristiwa yang sangat penting dianggap sudah dekat. Namun dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4, Paulus mengulang kata-kata Yesus dalam Matius 24 ayat 43. Istilah hari itu tiba-tiba datang seperti pencuri, menunjukkan ketidaktentuan hari itu kapan terjadi. Walau cukup dapat dipastikan bahwa Paulus menunjukkan pandangan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai peristiwa yang sudah dekat, namun memperhatikan surat 2 Tesalonika, saudara, memberi kesaksian bahwa akan ada tanda-tanda yang akan mendahului sebelum peristiwa kedatangan Kristus kedua kali. Nah, tanda-tanda yang mendahului parousia adalah pertama, mari kita melihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, adanya suara yang keras, kemudian seruan penghulu malaikat, kemudian adanya bunyi sangkakala dan awan-awan. Nah, tanda-tanda lain juga mendahului peristiwa kedatangan Kristus kedua kali terdapat dalam 2 Tesalonika 1 ayat 12, di mana Paulus menuliskan akan munculnya manusia durhaka yang harus dibinasakan. Yang membedakan antara aktivitas sekarang dan parousia adalah istilah penahan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 7. Nah, mari kita perhatikan kematian dan kebangkitan tubuh dalam perspektif teologi Paulus. Pertanyaan tentang peralihan dari kematian dan kebangkitan tubuh dalam teologi Paulus dapat dilihat dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10, saudara. Paulus menyatakan di sana bahwa setelah tubuh keduniaan ini dibongkar, maka orang percaya akan menerima dari Allah yang namanya tubuh kekal yang surgawi pada waktu kebangkitan. Nah, yang menjadi bahan diskusi kita, nanti coba saudara mencoba mencari tahu siapakah si penahan yang dimaksud dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 7 di dalam di